Pada keesokan harinya, diperlihatkan sebuah kota yang memiliki julukan sebagai kota bebas, netralitas, perdagangan, dan pelabuhan. Tak lain julukan tersebut disematkan pada kota Demidra. Sementara itu, dalam pertemuan kali ini diperlihatkan Pangeran Hayden yang mengeluh karena ingin meminta supaya Ian didatangkan sekarang. Sedang di sampingnya, Oliver menimpali jika pangeran harus melakukan pertemuan tersebut sendirian. Karena dia harus mewakili kerajaan dalam pertemuan ini. Dan di sana Oliver juga mencoba menenangkan pangeran jika tak ada yang berani melukainya. Adapun yang disampaikan Oliver sebenarnya ada benarnya. Akan tetapi Hayden sendiri masih merasa gelisah. Sebab perwakilan lain yang juga dari kerajaan, termasuk pemilik menara, lebih memberi dukungan kepada Ragnar. Oleh sebab itu, Hayden sangat gelisah karena ia tak merasa aman di posisi saat ini. Dan dia berharap ada Ian yang mendampinginya di situasi saat ini. Di sana, Oliver hanya terdiam setelah mendengar keinginan dari Pangeran Hayden. Sedang dari arah lain, pemilik menara mengatakan ke Ragnar jika pertemuan akan segera dilaksanakan. Lantas sebelum mereka masuk, pemilik menara ternyata memang sudah merencanakan sejak awal terkait apa yang dilakukan Ian. Dan di sana dia menduga jika Ian pasti saat ini sedang pergi ke pusat kota. Sebab dia merasa jika memahami Ian secara utuh dari luar maupun dalamannya. Karena dia pasti akan bersedia menjadi pengkhianat jika itu menyangkut keselamatan keluarganya. Dan di saat negosiasi ini berakhir, nantinya putra mahkota akan dialihkan kepada... Perkataan yang diungkapkan pemilik menara terhenti. Karena dari arah lain, semua orang menoleh termasuk Hayden yang juga mengarah ke sorotan orang-orang. Karena di sana, semua orang tiba-tiba melihat sesuatu yang terbang mengarah ke arah mereka. Mengamati itu, Pangeran Hayden masih bertanya-tanya dengan yang terbang tersebut. Sampai kemudian dia menyadari sesuatu yang selama ini ia harapkan, yaitu kedatangan Ian. Beberapa saat kemudian, Ian langsung lepas landas di depan Pangeran Hayden dan meminta maaf atas keterlambatannya. Sedangkan dari arah lain, Ragnar nampak terkejut. Sekaligus pemilik menara yang juga terbelalak masih tak percaya dengan hal itu. Karena segala rencananya tidak sesuai harapannya. Oleh sebab ternyata Ian lebih memilih menemui putra mahkota daripada keluarganya. Pada saat yang sama, tepatnya di kediaman kerajaan Green River. Di dalam sana Douglas mengeluh sebab Ian belum juga kembali. Dia merasa terjebak tinggal di kerajaan karena baginya tempat tersebut sangat membosankan. Sedang di sana ayahnya, yaitu Radio, mencoba untuk menenangkannya. Dengan adanya kejadian penyusup masuk ke rumah, dia menyuruh Douglas untuk mensyukuri itu karena telah diselamatkan oleh kesatria kerajaan sebelum jebakan mana aktif. Dan di sana Radio menduga jika pasti penyusup itu akan hancur di tempat setelah jebakan mana aktif. Ketika Radio memikirkan itu, ia melihat Nona Pets yang nampak begitu gelisah dan khawatir. Radio lantas mencoba menenangkan dengan mengatakan jika saat ini mereka ada di kediaman kaisar. Jadi santai saja. Namun tak ada jawaban dari Nona Pets. Ia masih diam, tak mengatakan apapun. Tapi Radio masih tak menyerah. Dia terus berusaha untuk menenangkan Nona Pets jika menara sudah mengirim surat. Jadi ada kemungkinan Ian akan segera kembali. Tada! Suara itu membuat Radio melongo karena baru saja dia mengatakannya. Nampaknya Ian benar-benar telah kembali. Semua yang ada di sana terkejut, masih tak yakin dengan kedatangan Ian yang tiba-tiba. Karena mereka sebelumnya diliputi rasa khawatir yang berlebihan. Setelah itu Ian langsung menemui ibunya dan mencoba menenangkannya karena keadaan saat ini sudah baik-baik saja. Sampai akhirnya ibunya dapat tersenyum kembali sebab Ian akan melindungi mereka semua. Lalu kita flashback pada kejadian semalam saat Ian masih ada di kota Virik, yang mana sebelumnya Ian meminta bantuan kepada Lord kalian dan permohonan itu dikabulkan oleh Lord kalian. Di sana Ian meminta tolong dan mengatakan supaya Lord kalian dapat melindunginya untuk beberapa saat ke depan.
Mendengar permintaan itu, awalnya memang Lord Kalian masih bertanya-tanya. Tapi Ian menjelaskan jika dia akan memakai sebuah sihir yang dapat membuatnya masuk ke alam bawah sadar. Dan jika ada sesuatu yang buruk terjadi, maka harus ada penyihir lain yang memasukkan mana ke dalam otak mana miliknya, supaya dia bisa sadar kembali. Oleh sebab itu, dia membutuhkan bantuan Lord Kalian. Setelah itu, Ian memutuskan untuk melakukan ritual sihirnya. Dalam langkahnya menuju ke tempat yang lebih luas, dia berkata dalam hati, jika tak seorang pun dapat mencapai tingkat penyihir kelas 6. Jadi sangat sedikit yang tercatat jika memang ada. Karena memang untuk mencapai tingkat kelas 6 harus menciptakan spell sendiri, atau menggunakan sedikit demi sedikit spell untuk memahami dokumen kuno. Lalu setelah itu Ian pun bergegas untuk melakukan pemakaian sihirnya. Tak butuh waktu lama lingkaran sihir mulai terbentuk. Saat lingkaran itu terbentuk, Ian berada di sana dan dari itu tubuhnya tiba-tiba bereaksi, menciptakan sebuah boneka. Setelah 2 boneka cloning itu tercipta, dia mulai sempoyongan dan masuk ke alam bawah sadarnya. Sedang Lord Kalian yang melihat kejadian itu terbelalak tak percaya, karena Ian bisa menggunakan sihir yang tak pernah dia lihat, yaitu sihir pengendalian boneka. Sebuah sihir yang hanya bisa digunakan oleh penyihir yang berada di kelas 6 dan ke atas. Sedang tubuh aslinya akan menjadi penggerak dan masuk ke kondisi alam bawah sadar. Sedangkan tubuh boneka cloningnya bisa digerakkan secara bebas, serta memiliki sihir kuat yang setara penyihir kelas 5. Setelah itu, boneka tersebut berpamitan ke Lord Kalian untuk melakukan perjalanan. Dan mereka akan mempercayakan tubuh asli tersebut supaya Lord Kalian bisa menjaganya dengan baik. Kemudian kembali pada keadaan di kota Demidra, yang mana Ian akhirnya menemui Pangeran Hayden. Sementara itu dari arah lain langkah kaki terlihat. Pemilik menara segera mendatangi Ian. Di sana pemilik menara mencoba berbasa-basi dengan Ian terkait misi yang ada di kota Virik. Dan di sana Ian menanggapi dengan sewajarnya bahwa itu sudah menjadi tugas dari penyihir kelas atas. Setelah itu pemilik menara menanyakan kenapa Ian tak kembali ke menara Ivory dan beristirahat. Di sana pemilik menara mempertanyakan tentang surat yang telah dikirimnya kepada Ian. Mendengar itu, Ian menanggapi bahwa memang ia sudah menerima surat itu. Akan tetapi dirinya juga menerima perintah dari Kaisar untuk datang ke Demidra. Lalu Ian menyodorkan surat perintah dari Kaisar yang berisi bahwa ia juga akan menjadi perwakilan untuk kerajaan Green River. Setelah itu pemilik menara meminta izin untuk membaca surat tersebut. Ketika pemilik menara membaca surat itu, ia menyadari sesuatu bahwa surat itu memang asli dari kerajaan. Lantas karena itu pemilik menara juga terlihat begitu kesal atas upaya kerajaan untuk melakukan segala sesuatu. Bahkan Ian sendiri sampai rela meninggalkan keluarganya demi datang ke Demidra. Kemudian setelah membaca surat itu, pemilik menara menegaskan pada Ian bahwa memang surat tersebut asli. Akan tetapi mustahil bagi Ian untuk bisa bergabung dalam pertemuan saat ini. Mendengar itu, Hayden langsung marah pada pemilik menara. Dia merasa jika pemilik menara telah melecehkan perintah dari Kaisar. Pemilik menara lantas menanggapi bahwa semua itu menyangkut tentang pertemuan 3 negara. Oleh karena itu jumlah orang dan pengawal yang terlibat telah ditentukan. Dan karena itu jumlahnya tidak dapat diubah sebagaimana kesepakatan sebelumnya yang telah dibicarakan. Lantas karena itu Ian tak bisa masuk karena sudah menjadi kesepakatan antar 3 negara bahwa perwakilan harus sesuai jumlahnya. Dan di sana pemilik menara yakin jika Kaisar akan memahami keputusan tersebut. Mendengar itu Hayden nampak kesal dan ia tak tahu harus berbuat apa lagi. Sedangkan dari sisi lain, Ian membenarkan perkataan pemilik menara. Dalam diamnya, Ian mencerna jika memang saat ini tidak dalam situasi perang, tapi ada sejarah konflik antar negara. Ditambah lagi perwakilan dalam delegasi sudah lama menjadi kesepakatan 3 negara yang saling menjaga satu sama lain. Hingga tingkat keamanan yang bisa terjamin, barulah penerus setiap negara
perwakilan dan pengawal akan berkumpul. Dengan total ada 3 penyihir kelas atas, termasuk pemilik menara yang berada dalam perwakilan atau delegasi. Kemudian jika ada satu lagi penyihir kelas atas yang terlihat seperti dirinya, yang dianggap senjata mematikan ditambahkan dalam pertemuan, maka kesepakatan akan berubah menjadi keributan. Lalu setelah mencerna itu, Ian pun memahami jika perkataan pemilik menara bisa dikatakan masuk akal. Kemudian sembari memalingkan muka, pemilik menara menyuruh Ian untuk kembali karena keberadaannya bisa menjadi masalah di kota Demidra. Di antara bangunan indah kota Demidra, pemilik menara mencoba memberi alasan jika dia sebenarnya menyayangkan itu. Akan tetapi tak ada yang bisa lagi dilakukan oleh Ian. Sedangkan Ian yang melihat kemunafikan mulut pemilik menara mencoba bertanya bagaimana jika salah satu dari penyihir kelas atas memberikan tempatnya dalam pergantian delegasi. Dan jika begitu, apakah dirinya bisa ikut untuk menggantikannya? Oleh sebab saat ini mereka sedang membicarakan tentang perintah langsung dari kaisar. Karena itu harusnya ada fleksibilitas dalam urusan tersebut. Mendengar apa yang disampaikan Ian, pemilik menara membenarkan jika itu akan mungkin. Tapi siapa yang bersedia untuk mengganti posisi tersebut? Pungkas pemilik menara melontarkan tanya pada Ian. Akan tetapi tiba-tiba seseorang bersedia untuk posisinya digantikan sebagai delegasi. Langkah kakinya mengarah ke mereka dan dia kembali menegaskan jika dirinya bersedia untuk diganti. Sontak semua mata langsung tertuju padanya, termasuk bangsawan-bangsawan lain yang ada di sana. Begitupun dengan Hayden dan Oliver, yang tak menduga akan ada yang bersukarela dengan urusan tersebut. Sedangkan pemilik menara langsung menoleh ke arah orang itu dan meragukan permintaan dari Ronan, salah seorang dari penyihir kelas atas di Menara Ivory. Lalu Ronan menjelaskan bahwa dia bersedia karena dia merupakan bagian dari warga kerajaan dan saat ini kaisar sedang memberi perintah. Maka dari itu dia tak ingin menentang perintah tersebut, yaitu perintah untuk membiarkan Ian tidak ikut dalam delegasi. Sontak mendengar itu, Ian tersenyum puas, wajahnya menyiratkan kemenangan atas desakan pemilik menara sebelumnya. Lalu kembali pada perkataan Ronan bahwa ia merasa terhormat telah ditunjuk sebagai perwakilan kerajaan. Akan tetapi kaisar juga memberi perintah lain supaya mengikut sertakan Ian. Jadi si Ronan bersedia untuk mengundurkan diri. Mendengar apa yang dikatakan Ronan, pemilik menara nampak tak bisa lagi mengelak akan keputusan tersebut. Kemudian setelah itu, Ronan meminta izin akan menyerahkan posisinya kepada Ian dan meminta supaya putra mahkota mengizinkan hal tersebut. Pangeran Hayden lalu langsung menyetujui permintaan itu. Di sana ia juga memuji Ronan atas ketulusannya kepada kerajaan. Lalu setelah itu Ronan pun izin kepada putra mahkota akan kembali ke kerajaan Green River. Sebelum Ronan pergi, dirinya menyapa Ian dan mengatakan jika ia akan memasrahkan posisinya sebagai bagian dari delegasi dan meminta Ian supaya tidak membuat kesalahan dalam misi kali ini. Ian lalu menyambut baik permintaan itu, kemudian dalam senyumnya yang mengandung kepuasan, Ian mengingat tentang Ronan di kehidupannya yang sebelumnya, bahwa Ronan merupakan salah satu dari penyihir terkuat. Tapi ia memiliki sisi keras kepala dalam semua hal. Akan tetapi dia juga memiliki keyakinan, yakni sebuah kesetiaan, yang tak bertumpu pada pemilik menara ataupun Menara Ivory itu sendiri. Karena dia hanya peduli tentang keahlian sihir, bukan tentang Menara Ivory-nya. Setelah mengingat itu, Ian hanya tersenyum karena Ronan adalah sosok yang akan berada di sisinya. Beberapa saat setelah itu, Ronan pun berpamitan untuk kembali ke kerajaan. Alasan lain dia kembali juga karena seorang penyihir kelas atas yang tidak ikut dalam delegasi ditakutkan akan membuat masalah dalam delegasi yang nantinya akan berlangsung, sebagaimana yang dikatakan pemilik menara. Perkataan itu sedikit membuat pemilik menara tersinggung, tapi dia menutup ekspresi dengan hanya tertawa kecil. Namun dalam diamnya, pemilik menara membatin bahwa ia telah salah menilai tentang Ian, yang ia anggap hanya seorang anak kecil yang tak tahu apa-apa.
Padahal saat ini Ian nampaknya telah memberi sedikit perlawanan pada dirinya. Sembari tatapan pemilik menara melihat ke arah Ian, di sana pemilik menara bersumpah terhadap Ian bahwa dia tidak akan membiarkan anak seperti Ian merusak rencananya. Karena pemilik menara berencana untuk mengubah kerajaan Grand River menjadi kerajaan Menara Ivory. Sesuatu yang telah lama pemilik menara rencanakan, dan Ian sendiri akan menjadi ancaman itu jika dibiarkan. Sementara itu di sisi lain, Ragnar nampak melihat ke arah Ian, mengamati semua yang telah terjadi dari kejauhan. Di sana hanya ada diam dan pandangan yang tajam. Tapi Ragnar nampak juga menaruh rasa kesal pada Ian.